Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, bagaimana caranya mengatasi kulkas satu pintu tidak dingin ya. Nah, di sini saya akan contohkan ya teman-teman, bagaimana cara menganalisa atau mengecek kulkas tidak dingin ya, supaya teman-teman itu tidak sampai salah ganti ya. Karena yang kemarin-kemarin muncul banyak sekali yang masih belum berhasil ya. Ada yang sampai ganti relay, ada juga yang sampai ganti overload, namun masih belum berhasil ya. Ada juga yang sampai memasang kapasitor masih belum berhasil. Nah, di sini saya akan contohkan lebih detail ya, teman-teman. Bagaimana caranya menganalisa pada kulkas satu pintu tidak dingin ya. Oke teman-teman, yang pertama itu teman-teman bisa pastikan dulu ya kompresor ini bekerja. Jadi kita nggak ke mana-mana dulu. Jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu pastikan kompresor ini bekerja ya. Nah caranya teman-teman bisa langsung hidupkan ya, colokin kulkasnya. Nah kalau sudah dicolokin seperti ini, otomatis lampu itu masih hidup ya teman-teman. Jadi lampu hidup itu belum tentu kompresor itu bekerja ya. Nah, kadang ada juga kompresor itu bekerja tapi suaranya itu nggak kedengaran ya. Teman-teman bisa dengarkan suaranya ataupun pada bagian ini biasanya itu bergetar ya, teman-teman. Nah, di bagian kompresor ini bergetar ya. Kalau misalkan kompresor ini hidup, teman-teman nggak perlu mengecek pada bagian overload ya. Nah, ini overload, teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Nah, seperti ini overloadnya. Nah, ini saya contohkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kompresor ini tidak hidup ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek ya pada bagian overloadnya ini. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, cara mengecek teman-teman bisa menggunakan test pen ataupun tang ampere ya. Untuk cara-caranya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Cara mengetahui overload ini rusak atau tidaknya ya. Nah, kalau misalkan overload ini terhubung teman-teman, otomatis dia kompresor ini bergetar ya. Nah, bergetar pun itu belum tentu hidup ya teman-teman. Nah, untuk memastikan kompresor ini bergetarnya itu hidup atau tidak ya teman-teman, bisa cek pada bagian evaporator ya teman-teman. Nah, pada bagian sini. Nah, eh kompresor yang hidup pada bagian evaporator ini biasanya itu terdengar suara mendesis ya teman-teman. Ada suara lah istilahnya seperti hembusan ya dari sini itu ada suara teman-teman. Nah kalau sudah ada suara seperti itu maka bisa kita pastikan kompresor itu bekerja ya. Jadi kalau misalkan kompresor itu bekerja, kita nggak perlu mengecek pada bagian overload ya teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kompresor itu bekerja tapi di bagian evaporator itu tidak terdengar suara mendesis ya, artinya itu hanya getar saja ya teman-teman. Jadi kompresor itu hanya getar saja, tidak mau bekerja. Nah, solusinya yang harus teman-teman cek jika menemukan yang seperti itu, nah teman-teman bisa cek pada bagian relay ini teman-teman. Nah pada bagian relay ini, nah relaynya itu seperti ini. Nah ini saya contohkan. Nah seperti ini ya. Nah yang harus teman-teman cek pada bagian kalau misalkan hanya getar saja ya, biasanya kalau relay yang rusak itu kompresor ini hanya getar saja tapi tidak mau bekerja ya teman-teman. Nah yang harus teman-teman cek pada bagian ini. Nah pada bagian relay. Nah relay ini teman-teman nggak perlu beli dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek dulu. Nah caranya untuk mengecek relay rusak tidaknya, nah teman-teman bisa buka ya pada bagian ini. Nah ini saya contohkan. Nah teman-teman tinggal kita congkel seperti ini ya. Nah cara mencongkelnya jangan terlalu keras ya teman-teman, karena ini mudah patah. Nah tinggal congkel seperti ini. Nah lalu udah keluar seperti ini ya. Nah tuh keluar ya. Yang ini masih bagus ya teman-teman. Nah lalu teman-teman bisa keluarkan isi dalamannya ya. Nah teman-teman bisa congkel seperti ini. Nah udah keluar.
Nah, di sini teman-teman, biasanya kalau misalkan relay itu tidak kompresor itu tidak mau bekerja ya, hanya getar saja. Biasanya pada bagian lempengan atau bagian bimetal ini itu pecah teman-teman, ataupun ada yang gosong ya. Jadi pada intinya ini pada bagian sini ini yang menghubungkan antara pin 3 itu ya teman-teman, running dan juga starting. Jadi di sini adalah pin yang running dan juga pin running dan juga pin starting ya. Jadi yang menghubungkan itu adalah ini teman-teman, lempengan ini ya yang menghubungkan. Nah ini kita coba pasang lagi dulu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan lempengan ini pecah, dia itu tidak akan terhubung ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Bentar. Nah intinya itu terhubung teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi yang menghubungkan pin sini dan sini itu melewati lempengan ini ya. Jadi kalau misalkan lempengan ini pecah, dia itu tidak akan bekerja ya teman-teman kompresornya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, cek dulu, jangan beli dulu ya. Jadi teman-teman bisa buka dulu, lalu dicek, pastikan kalau misalkan ininya pecah, nah teman-teman baru bisa belikan ya. Ataupun teman-teman kalau misalkan mempunyai relay-relay yang bekas, kaki apa aja ya, mau kaki kanan, kaki kiri, itu terserah, teman-teman bisa ambil lempengan atau bimetalnya ini ya. Nah nanti kalau sudah teman-teman ambil, bisa pasang kembali ya pada bagian sini. Nah seperti ini. Nah itu bisa saja ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah jadi teman-teman sudah paham ya, kalau misalkan nantinya sudah diganti ininya. Jadi teman-teman harus bisa cek ya pada bagian ininya dulu sebelum mengganti. Intinya cek dulu teman-teman sebelum mengganti relaynya. Nah selanjutnya, Mas, bagaimana kalau kompresornya hidup tapi masih tidak dingin? Nah kalau misalkan kompresor hidup teman-teman, teman-teman nggak usah mengecek pada bagian relay ya ataupun overloadnya. Ini nggak perlu teman-teman. Kalau misalkan kompresornya sudah hidup, di bagian evap terdengar suara mendesis, teman-teman nggak perlu ganti relay ataupun overloadnya ya, karena itu hal sama aja. Nah yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa cek ya pada bagian bodi kulkas. Nah terutama bagian sini, bagian bodi kulkas ataupun bagian kondensor sini ya, ataupun bagian filter ini sama saja. Di bodi kulkas ataupun di kondensor itu sama saja ya untuk mengecek. Nah kulkas yang normal pada bagian kondensor ataupun pada bagian bodi kulkas, nah itu harusnya panas ya teman-teman. Nah pada bagian ini harusnya panas, dengan catatan kompresor itu hidup ya. Jadi kalau misalkan kompresor hidup pada bagian bodi kulkas ini tidak panas, nah itu ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama itu bisa freonnya itu habis, dan yang kedua yaitu sirkulasi pada freon itu ada kebuntuan ya. Nah jadi kalau teman-teman mau menentukan apakah freon itu habis ataupun buntu, nah teman-teman bisa cek pada bagian bodi kulkas ini. Nah selanjutnya yang perlu dicek teman-teman itu harus cek pada bagian dalam evaporator sini ya. Nah kalau misalkan sirkulasi freon itu buntu, di sini tidak akan terdengar suara mendesis ya teman-teman. Pada bagian evap ini tidak akan terdengar suara mendesis ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara menganalisa. Nah kalau misalkan suaranya itu ada teman-teman mendesis di bagian evap, terus di bagian bodi kulkas ataupun di bagian kondensor ini tidak panas, maka kita bisa pastikan freonnya itu habis ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.